Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang saat ini berbahagia dimanapun berada. Kembali lagi ke acara Psiko Online. Kali ini kita mengambil topik mengenai psikosomatis ketika pikiran mempengaruhi kesehatan tubuh. Nah, kali ini kita menghadirkan pemateri yang luar biasa sekali. Nah, harusnya nih di sore hari ini di Cafe Rice Hotel kita menghadirkan dua pemateri. Namun sayangnya satu pemateri yaitu ada Bapak Muhammad Salis Yuniati yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Cafe Rice Hotel. Nah, sekarang kita menyapa Ibu cantik dulu, yaitu ada Mbak Nandi Agustin Syakarova, yaitu sekaligus dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat sore Mbak Nandi. Selamat sore Mbak Neta. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Iya, sehat luar biasa ya, karena hari ini bisa bergabung dalam acara Psiko Online. Ya, ini pertama kali ya. Iya, pertama kali. Nah, kalau kali ini Mbak, itu tuh udah ada sesi yang ke-9 kali ini. Oke, gitu. ini Nah, sesi yang kemarin itu yang ke-8 bareng Mas Mada. Gitu. Oke, udah ke-9 berarti iya, ya. Udah ke-9. Keren banget. Insya Allah akan terus berlanjut. Gitu. Nah, nih buat teman-teman yang sudah bergabung, karena topik kita kali ini sangat luar biasa dan menghadirkan Mbak Nandi sebagai narasumber yang ahli di bidang kesehatan mental. Nah, teman-teman silahkan menyiapkan pertanyaan sebanyak mungkin. Case-case yang sekiranya bisa ditanyakan ya Mbak, karena psikosomatis ini sangat erat dengan yang ada di masyarakat. Misalkan kayak case-nya satu ya Mbak yang mungkin di awal gitu. Nah, kemarin nih dari masa-masa pandemi ya Mbak, banyak nih teman-teman yang mungkin merasa bahwa kok tenggorokanku gatel gitu. Nah, terus sudah merasa bahwa jangan-jangan COVID nih, terus merasa kayak nggak enak, terus bingung harus gimana, terus akhirnya stres gitu ya, karena mungkin dilihat orang kok batuk-batuk nih gitu, nanti dihindari orang jadi kayak nggak enak gitu. Nah, kita bahas lebih lanjut gitu bareng Mbak Nandi. Nah, langsung aja Mbak ya. Sebenarnya psikosomatis ini gimana sih, kok bisa dia mempengaruhi kondisi kesehatan fisik ya gitu? Ya, sebelum kita ngomong terlalu jauh, mungkin kita perlu pahami dulu gitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan psikosomatis. Jadi sebelum kita ngomong panjang lebar, jauh membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu definisinya mungkin ya, pemahamannya gitu ya. Kalau psikosomatis sendiri itu sebenarnya adalah kondisi fisik ya yang sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi psikologis gitu. Ada psiko, ada somatis gitu. Nah, psikosomatis sendiri itu terdiri dari dua kata ya kalau pemahamannya. Ada psiko sendiri itu dari segi psikologisnya, kemudian somatis gitu. Ada fisiknya, ada keluhan fisik gitu ya. Nah, di sini pernah nggak sih kita ke dokter ya, kerasa sakit, terus periksa, dilala setelah konsultasi ke dokter cuma bilang, banyakin istirahat, kemudian nggak perlu mikir yang macam-macam gitu, istirahat yang cukup, jangan sampai stres gitu. Nah, mungkin salah satunya itu sedang mengalami psikosomatis, di mana kita memiliki keluhan fisik ya yang diperparah kondisinya karena memiliki ya problem-problem psikologis gitu. Kalau case-case lain Mbak, misalkan itu tadi kan mungkin kita ke rumah sakit terus ternyata dokter tidak menemukan apa ya istilahnya kayak diagnosis kesehatan secara fisik ya, berarti kan memang itu mengarah ke psikologis kayak gitu. Tapi kalau di aktivitas sehari-hari yang mungkin dia merasa kayaknya nggak perlu ke dokter, tapi kayak contoh nih, aku mau jadi hostnya di sini, terus kayak aku berkeringat, terus kayak tegang semua tuh, itu tuh juga termasuk psikosomatis nggak sih Mbak? Gitu. Bisa, tapi mungkin kondisi ringan ya, karena dia betulan bisa sakit perut tidak kerasa gitu ya. Nah, kalau misalnya diperiksa ke dokter ya mungkin dia betulan sakit perut gitu. Nah, sudah ada banyak sekali sih macam-macam gangguan yang hampir sama dengan psikosomatis ini gitu, yang berkaitan dengan kondisi fisik tapi juga kondisi emosional seseorang gitu. Nah, kondisi emosional ini gimana Mbak yang dimaksud? Mungkin itu bisa menjadi faktor atau? Oke. Biasanya yang dinamakan dengan kondisi emosional itu kita sebagai manusia ya hidup sehari-hari
pasti pernah mengalami problem, pasti mengalami berbagai kejadian yang tidak menyenangkan, gitu. Nggak ada satu orang pun yang kemudian hidupnya anteng aja, nggak pernah punya masalah gitu ya. Kita sebagai manusia biasa pasti akan mengalami itu. Itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Nah, hanya saja kalau misalnya kita tidak segera menghadapi, maka akan muncul berbagai problem, termasuk stres psikologis, stres ya, ini akan mengalami stres gitu. Nah, kondisi-kondisi psikologis itu termasuk salah satunya adalah stres. Stres yang nanti akan memicu berbagai persoalan-persoalan lainnya, termasuk berdampak nanti ke fisik gitu. Berarti memang dia dekat sama daily activity banget Ya, Mbak. betul, dekat banget ya. Yang kita lakukan sehari-hari ya memang sangat berkaitan gitu ya. Ada berdampak ke fisik, pasti ke psikologis juga. Yang berdampak ke psikologis juga nanti akan berdampak ke fisik. Karena pada dasarnya antara jiwa dan raga itu tidak bisa dipisah. Gitu. Ya, jadi nggak ada orang yang ada raganya aja tapi tanpa jiwanya gitu ya. Itu adalah satu paket di mana kalau ada salah satu bermasalah gitu ya, maka akan berdampak juga ke masalah yang lain gitu. Jiwa dan raga nggak bisa terpisah, kayak aku dengan peserta yang Iya, iya. Iya benar-benar. Ini Mbak, kemudian kalau kadang aku juga bingung bedain kayak psikosomatis dengan gangguan-gangguan lain yang mungkin sebagian teman-teman aku kayak iya ini aku lagi cemas nih berkeringat kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya beda nggak sih Mbak kayak gitu? Oke. Kalau psikosomatis sendiri, kalau di psikologi ya, ada berbagai masalah psikologis ya, gangguan psikologi yang serumpun. Maksudnya dalam artian dia hampir sama dengan psikosomatis. Tapi beda dengan kecemasan. Oke, beda. Beda gitu ya. Kalau psikosomatis tadi dilihat dari definisinya tadi, kita kan memahami kita punya gejala fisik. Ya. Ada gejala fisik, ada keluhan-keluhan fisik yang dirasakan. Nah, setelah periksa ke dokter, itu memang ada gitu. Hanya saja kondisi keluhan fisik yang kita rasakan itu semakin parah karena kita mengalami masalah psikologis. Nah, berbagai gangguan psikologi yang hampir sama dengan psikosomatis itu ada namanya somatoform. Nah, istilah gitu, baru nih. Gangguan somatoform Iya, gitu. kenalnya psikosomatis, kecemasan, anxiety, ini ada somatoform. Apa tuh? Kalau somatoform itu sebenarnya hampir sama dengan psikosomatis gitu ya. Jadi kita mengalami berbagai keluhan fisik ya, tapi uniknya ketika datang ke dokter, dokter bilang, wah ini nggak ada masalahnya, nggak ada penyakitnya gitu. Beda dengan psikosomatis. Kalau psikosomatis jelas ada, ada kata dokter, tapi tambah parah karena psikologis. Nah, yang lucu somatoform ini gitu ya, kita merasa sakit, tapi secara medis nggak terbukti sakitnya apa gitu. Gitu ya Mbak. Nah, ini berarti untuk mengatasi, kalau psikosomatis kan mengatasinya mungkin kita perlu gali lebih dalam kan, kayak penyebabnya apa sih psikosomatis, begitu juga dengan somatoform ya. Mungkin kalau psikosomatis dia ada tuh gejala fisiknya ya. Kalau somatoform kan dia nggak ada tuh. Terus gimana Mbak untuk mencari tahu kira-kira apa sih faktor-faktornya atau penyebab atau stimulusnya yang itu tuh bisa muncul gitu. Itu kan ganggu banget ya Mbak di aktivitas sehari-hari gitu. Kalau gejala somatoform bukan nggak ada ya. Setiap gangguan tuh punya gejala yang khas gitu ya. Kalau somatoform itu sebenarnya dibagi menjadi berbagai bagian lagi, ada macam-macamnya lagi gitu ya. Yang pertama ada somatisasi, namanya hampir mirip gitu ya. Jadi rata-rata kalau teman-teman belajar psikologi, kadang bingung ya kalau misalnya hanya sekedar belajar lewat media online gitu ya, tanpa mempelajari betul teorinya gimana. Ada yang namanya somatisasi. Kalau somatisasi itu hampir mirip dengan psikosomatis tadi. Jadi ada payung besar namanya somatoform. Di bawahnya itu ada banyak gangguan-gangguan kecil yang kalau diperiksa secara medis nggak ada gitu ya. Tadi ada somatisasi. Somatisasi itu dia punya banyak keluhan gitu ya Kak. Misalnya saya merasa mual, saya merasa sakit perut, kemudian apa biasanya keluhan umum yang dirasakan oleh teman-teman? Berkeringat, tegang, ya pundaknya capek, kemudian sakit pinggang, apalagi banyak ya keluhan-keluhan yang dirasakan. Badan meri yang juga, kemudian dada berdegup kencang gitu. Keluhannya banyak. Ya. Jadi datang ke dokter karena punya keluhan, pengen tahu sakitnya apa. Dokter bilang
nggak ada, kamu nggak ada penyakit apapun yang diderita kamu gitu secara medis ya. Oh berarti itu murni karena faktor psikologis. Itu jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua ada namanya hipokondria atau hipokondria atau hipokondriasis. Nah ini lucu. Kalau hipokondriasis dia keluhannya hanya satu, beda dengan yang somatisasi. Kalau somatisasi kan banyak tadi keluhannya, tapi kalau hipokondria itu satu keluhan yang spesifik, gitu ya. Satu keluhan yang spesifik, misalnya saya lagi berkeringat dingin, bukan berkeringat dingin, berkeringat tangan saya, gitu ya. Kemudian saya langsung menjudge, menganggap saya meyakini bahwa saya punya penyakit jantung. Jadi saya datang ke dokter sudah dengan diagnosa yang jelas menurut saya, gitu ya. Saya punya penyakit jantung, dok. Gimana sih sebenarnya gitu. Nah dokter bilang setelah diperiksa nggak masalah, nggak ada apapun yang salah gitu. Self diagnosa. Iya, iya. Mungkin nanti lebih dalam kita bahas lagi ya self diagnosa gitu. Nah ini Mbak, kayak gimana sih kita itu caranya untuk paham bahwa membedakan bahwa kita ini memang untuk benar-benar mengetahui kondisi kita secara psikologis dan mengetahui bahwa oh ternyata aku mengalami ini karena ini, kayak gitu tuh gimana Mbak? Yang pertama mungkin kita harus kenali gejala. Ya, kalau gejalanya sama-sama banyak tuh tadi ya, ada misalnya muncul 5 gejala, nyeri, pusing, mual, sakit perut, apa segala macam. Kalau datang ke dokter ditemukan penyakitnya, oh iya kamu misalnya lagi apa ya, yang lagi demam mungkin, karena demam kan banyak ya keluhannya. Dokter maka mungkin akan apa ya, kemudian orang itu kemungkinan mengalami psikosomatis. Tapi kalau jelas ya ada diagnosa dari dokter. Tapi kalau keluhannya banyak, tapi setelah periksa ke dokter nggak ada, oh berarti dia masuk ke somatisasi gitu. Kalau keluhannya hanya satu, datang ke dokter nggak ada, berarti dia masuknya ke hipokondria gitu. Nah penting bagi kita untuk tahu gejalanya yang muncul apa aja gitu. Kayak misal COVID ya, COVID sama flu kan agak-agak sama gejalanya, cuma kan ada yang membedakan apa gitu, kayak misal sesak nafasnya gitu kan, itu yang membedakan. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali gejalanya ya. Ini gejalanya apa ya? Jadi memang diri kita harus aware dengan badan yang kita miliki, dengan diri kita sendiri gitu. Mbak, nah terus kayak tadi kan ada beberapa ya Kak stimulus, mungkin psikosomatis kan stimulusnya kayak stres kayak gitu. Nah untuk kayak tadi ada hipokondria, kemudian ada somatoform kayak gitu-gitu, stimulusnya sama nggak sih Mbak, faktor-faktornya juga gitu? Faktornya, kalau kita berbicara faktor ya, di psikologi itu nggak ada yang murni karena satu faktor. Pasti ada multifaktor, jadi faktornya banyak gitu ya. Banyak banget. Makanya kita harus kenali dulu kira-kira selama sebulan terakhir, selama seminggu terakhir, pola kebiasaan kita seperti apa gitu. Apa mungkin selama tidur kemarin mungkin ada saya salah posisi tidur gitu ya, sehingga nyeri di pundak, di tangan atau dimanapun gitu ya, dia mengalami nyeri gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, oke, cari faktor yang lain apa ya yang membuat saya nyeri gitu. Nah kita harus tahu, harus mengenali kebiasaan kita sehari-hari, harus mengenali juga saya itu sebenarnya gimana gitu. Cara mengenalinya tadi dengan memperhatikan itu tadi ya Mbak, apa gejala-gejala yang muncul gitu. Kalau faktor kita bicara tadi kan faktor stres ya Mbak. Kalau genetik itu benar nggak sih Mbak? Jadi karena banyak faktor dan memang nggak ada faktor mutlak, mungkin ada kemungkinan gitu ya. Kayak misal kalau di psikologi kan mungkin ada kepribadian tertentu ya. Di psikologi ada kepribadian neurotis gitu ya. Neurotik yang cenderung dia membuat overthinking, terlalu banyak mikir, cenderung cemas, takut gitu ya. Mungkin akan berpengaruh gitu ya. Tapi lagi-lagi kita harus pahami kalau ini bukan faktor yang mutlak gitu ya. Nah, kita harus tahu kira-kira ya ada faktor apa aja ya, mulai mungkin
keturunan ya ada ya, tapi kan nggak mungkin menjadi faktor yang utama ya. Kemudian mungkin ada kebiasaan yang keliru gitu ya, Kak. Istirahat aja, tidur aja. Kalau misalnya kebiasaan kita tidak baik ya, misalnya tidurnya sampai begadang sampai jam 1 jam 2 baru tidur, itu kan juga nggak bisa kita pungkiri berdampak ke fisik kita besoknya. Gitu. Benar-benar. Ya. Kemudian, nah ini ya kalau misalnya memang ada faktor-faktor apa ya yang membuat kita rentan, ditambah dengan faktor eksternal, faktor stres tadi ya, faktor problem yang kita hadapi sehari-hari, maka itu kemungkinan muncul akan menjadi lebih besar begitu ya. Iya. Nah, ini nih sambil nunggu Pak Salis, kita ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, ini bisa disampaikan Mbak lewat Zoom, chat, WhatsApp, di grup WhatsApp, kita kan punya grup WhatsApp tuh, bisa saling sapa. Di YouTube juga boleh, atau kalau mau terjawab cepet, tadi tuh mungkin masih bingung bedanya psikosomatis, somatoform, kemudian hipokondria ya, itu bedanya gimana, bisa tanya langsung. Jadi kita langsung tanya jawab interaktif gitu, bisa langsung tanya. Nah, ini kita menunggu Pak Salis udah ada di Cafe Rice Hotel, tapi mungkin masih terjebak macet kayak gitu ya. Jadi kita tunggu dulu. Buat teman-teman yang mau melihat langsung juga bisa ke Cafe Rice Hotel kayak gitu. Nah, lanjut nih Mbak. Kenapa sih kok kondisi psikologis tuh bisa mempengaruhi kondisi fisik? Apakah itu karena hormon, karena pikiran? Pusatnya di pikiran memang ya Mbak? Ya, kalau kita ngobrolin kondisi psikologis, bisa kita stres aja ya. Ya tadi saya bilang kondisi jiwa dan raga nggak bisa dipisah ya. Kalau misalnya kita mengalami stres, nah yang secara alami gitu ya, kita punya otak ya. Nanti otak akan merespon ya, dan mengirim sinyal-sinyal ke tubuh kita dan kemudian mengaktifkan hormon-hormon tertentu. Ada hormon adrenalin gitu ya. Ada hormon juga di sini kortisol ya, sama ada juga neuropinefrin. Jadi ketiga hormon ini sebenarnya adalah hormon yang kemudian membuat tubuh kita menjadi lebih aktif. Ya. Namanya tubuh aktif, otomatis beberapa bagian tubuh akan mengalami ketegangan. Jadi karena aktif tegang gitu ya. Coba teman-teman ingat ya, kalau misalnya lagi stres itu gimana sih kondisi tubuh kita? Kan pasti akan susah tidur, ya susah tenang, mikirnya kemana-mana gitu ya. Itu karena memang tubuh kita lagi aktif-aktifnya gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah untuk mengistirahatkan tubuh itu. Kenapa? Sama dengan orang ya. Orang kalau misalnya kerja 24 tanpa tidur gitu ya, maka otomatis fisiknya akan lelah. Ya, termasuk di yang terjadi di internal tubuh kita gitu ya. Kalau tubuh kita aktif ya maka juga akan menjadi lelah. Nah, kelelahan inilah kemudian yang akan memunculkan berbagai penyakit gitu. Muncul penyakit ringan misalnya kayak imun kemudian lagi lemah tuh ya, sakit flu, demam gitu ya, biasa. Karena punya stres tadi yang belum tertangani gitu ya, maka dia akan menjadi lebih parah gitu. Yang awalnya mungkin skala sakitnya di level 2 ya, karena dia punya stres, maka akan nambah ke level 6 atau 7 gitu. Ya makanya tadi sangat berkaitan gitu. Bener banget Mbak. Makanya kalau orang-orang tuh bilang kamu jangan mikir terus gitu, nanti sakit gitu kan Mbak. Gitu, bener banget memang jiwa dan raga itu nggak bisa dipisah gitu. Nah Mbak, bicara tentang tipe-tipe ya, level stres tadi kan ada Mbak. Kalau psikosomatis itu ada level-levelnya juga nggak sih Mbak? Jadi kapan kita harus bisa menangani itu sendiri, kapan kita harus menemui psikolog misalkan atau terapis kayak gitu, itu gimana Mbak? Oke, ya kita nggak bisa kemudian menyelesaikan sendiri gitu ya, tetap kita membutuhkan bantuan gitu ya. Kalau misalnya kita merasa ada masalah yang berkaitan dengan fisik ya, nggak mungkin kita kita batuk, kita panas, kemudian asal beli obat di luaran gitu. Kita kan nggak tahu dosis dan sebenarnya cocok nggak sih dengan yang saya rasakan gitu ya. Beda dengan kalau misalnya kita memeriksakan ke orang yang tepat gitu. Jadi memang
Kalau sudah ada indikasi keluhan fisik yang serius, datanglah ke dokter, periksa apakah memang ada kondisi fisik gitu ya yang kemudian terjadi pada saya. Kenapa? Karena itu akan lebih membuat tepat penanganannya gitu. Sekalipun dia tidak termasuk ke psikosomatis yang memang ada keluhan fisik, nah biasanya dokter ya itu kan larinya ke tadi somatoform ya, ke bagian somatoform. Nah, biasanya dokter akan merujuk kalau misalnya datang ke psikiater gitu. Jadi memang idealnya kalau misalnya kita ada keluhan ya diterima dulu oleh dokter umum, kalau nggak ada nanti akan dirujuk gitu, dirujuknya ke psikiater, psikolog begitu. Iya ya Mbak. Ya. Memang pada dasarnya apa namanya karena jiwa dan raga tadi nggak bisa terpisahkan, begitu juga dengan psikolog dan juga teman-teman tim kesehatan lain kayak dokter itu juga nggak selalu bersama gitu ya Mbak. Jadi kalau ada apa namanya memang perlu rujukan itu bisa aksesnya bisa lebih terjangkau lebih cepat gitu ya Mbak. Nah ini bicara tentang tipe-tipe tadi Mbak, itu kan mungkin ada step dari stres, ada yang mungkin ada akut gitu nggak sih Mbak? Ya, yang namanya stres, tingkatan stres kan beda-beda. Ada yang stres tingkatannya ringan, ada yang kemudian stresnya sudah tingkatannya tinggi gitu ya. Nah, maksudnya tingkatan dari apa? Dari psikosomatis itu sendiri. Ada ya, semakin intinya ada. Kalau misalnya baru psikosomatis ringan, sebenarnya tidak terlalu banyak butuh penanganan khusus. Tapi kalau yang sudah parah, yang keluhannya sudah lama, bulanan, apalagi tahunan, ya itu memang perlu. Itu makanya kita tadi harus aware dengan kondisi kita. Harus memang ya harus aware banget ya Mbak. Mungkin kalau secara fisik kita bisa menganalisis diri sendiri, oh aku batuk. Tapi kalau secara psikologis itu memang perlu banyak belajar dan perlu banyak mengetahui kondisi kesadaran kesehatan mental gitu ya Mbak ya. Nah ini Mbak untuk ada fase-fase nggak sih Mbak dalam perkembangan hidup ya, mungkin psikosomatis ini sering dialami oleh kalangan dewasa atau remaja pun juga bisa gitu ya. Kita agak membahas psikologi perkembangan ya. Iya ya. Yang namanya stres ya atau problematika hidup itu umumnya kita hadapi ketika sudah mulai menginjak masa-masa usia remaja. Ya. Yang namanya anak-anak kan belum punya tanggungan, belum punya tuntutan, belum punya banyak beban gitu ya. Jadi ya stresnya biasanya stres ringan ya. Beda ketika dia sudah masuk ke level tahapan perkembangan yang agak kompleks, misalnya remaja. Ya, kalau di psikologi masa remaja dikenal misalnya kayak masa-masa storm and stress gitu ya, masa-masa badai dan stres gitu ya. Jadi apa ya, masa-masa remaja kan memang dia masih di bawah orang tua, tanggung jawaban orang tua, tapi juga mulai mau belajar hidup mandiri ya. Ada juga banyak tuntutan-tuntutan, tanggung jawab yang kemudian dilekatkan kepada remaja. Nah, dari sanalah kemudian muncullah problematika-problematika itu ya. Mulai dari problematika terkait pendidikan lah, terkait keluarga, kemudian ada juga relasi teman sebaya, mungkin ada yang remaja sekarang sudah mulai pacaran ya, mungkin dengan pasangan gitu. Ya, stres bisa dimulai dari sana gitu. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke level tahapan perkembangannya lebih tinggi, ke masa setelah remaja ada dewasa ya. Nah, itu tuntutannya lebih kompleks lagi gitu. Otomatis permasalahan-permasalahan hidup yang dialami juga bakal lebih kompleks gitu. Berarti memang psikosomatis ini bisa dialami oleh siapapun ya Mbak. Maksudnya dari remaja ke atas lah ya, sampai dengan lansia itu juga bisa ya Mbak ya. Justru cenderung lebih banyak gitu maksudnya. Rentan juga, rentan gitu ya. Benar-benar. Nah, ini Mbak terkait karena ini memang banyak dialami oleh banyak orang tuh, kira-kira apa sih Mbak yang perlu kita lakukan gitu? Preventif kali ya gitu. Ya, ada upaya preventif ya. Kalau di psikologi kita mengenal ada preventif dan kuratif. Kalau kuratif sudah kejadian baru ditangani. Ini yang paling banyak terjadi ya. Jadi baru kejadian masalahnya baru ditangani, tapi kita lupa dengan yang bagian preventifnya, pencegahan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ke yang kita obrolkan tadi gitu ya, ini kan disebabkan oleh faktor psikologis ya. Ada faktor
stres gitu ya. Supaya tidak menjadi lebih parah, ya otomatis kita harus menyelesaikan faktornya tadi gitu ya. Faktor mana yang bisa kita tangani? Apakah faktor genetik? Nggak bisa ya, karena itu sudah anugerah ya, anugerah yang diberikan ke kita, jadi nggak bisa kita rubah gitu ya. Apakah kemudian faktor kepribadian? Wah, itu juga susah juga merubah kepribadian seseorang, apalagi dalam waktu singkat ya. Nah, hal yang memungkinkan yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan kita menangani problem eksternal yang bisa kita kontrol. Kayak misalnya tadi stres gitu ya. Nah, kita harus tahu tuh ya, kalau misalnya kita stres, gejalanya apa? Sehingga kita bisa lebih aware. Ya. Itu, misal nih ya, kalau saya stres biasanya ada perubahan pola tidur gitu. Jadi saya harus peka. Nah, kalau saya sudah mulai ada perubahan pola tidur tuh mungkin saya lagi lagi punya masalah gitu. Ada lagi kemudian mungkin perubahan pola makan, perubahan mood mungkin ya. Nah, banyak sekali masyarakat di luar sana yang kemudian tidak paham dengan kondisi dirinya. Jadi stres yang mungkin awalnya ringan dan problemnya bisa diatasi gitu ya, tidak segera ditangani dan akhirnya menjadi berlarut-larut dan persoalannya jadi semakin berat. Ya, inilah yang kemudian memunculkan berbagai kemungkinan untuk mengalami berbagai keluhan fisik bahkan mungkin sampai psikosomatis gitu. Iya. Kalau di Indonesia sendiri Mbak, kelemahannya apa sih Mbak untuk melakukan preventif ini? Karena kan mungkin tadi Mbak sempat nyebutin bahwa kita tuh lebih peka untuk melakukan sesuatu itu ketika sudah terjadi low kejadian kayak gitu, maksudnya sudah mengalami kerugian gitu baru kita action gitu. Begitupun juga di dunia kebencanaan itu juga gitu, nunggu datangnya banjir baru kita bersih-bersih sungai kayak gitu. Jadi nggak prepare dari awal kayak gitu. Nah ini nih di Indonesia itu gimana sih Mbak fenomenanya kok bisa seperti itu? Kalau saya menyebutkan khusus Indonesia, saya juga nggak punya dasar ya, mungkin nanti perlu dilihat hasil riset gimana gitu ya. Tapi memang yang perlu diperhatikan itu adalah terkait literasi. Ya, jadi literasi terkait kesehatan mental, pengetahuan terkait kesehatan mental itu bagaimana ya. Karena ketika kita berbicara terkait isu kesehatan mental ya, itu erat kaitannya dengan stigma. Jadi ada label negatif ketika mungkin orang datang untuk periksa terkait kondisi kejiwaan kita gitu ya. Ngapain tuh ke psikolog gitu ya, jangan-jangan gila gitu kan, itu kan anggapan masyarakat awam gitu ya. Kan mungkin jangan sampai ke itu ya, orang yang mungkin mahasiswa yang mau kuliah mau ambil jurusan psikologi tapi karena mungkin keluarganya kurang paham, akhirnya ngapain ambil psikologi gitu ya, nanti kerjanya di rumah sakit jiwa loh, padahal nggak semuanya gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dibangun ya terkait pengetahuan masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk salah satunya dengan acara seperti ini gitu ya, sehingga banyak masyarakat yang semakin teredukasi, jadi pengetahuannya semakin bertambah nih. Oh, ternyata kesehatan mental nggak melulu berbicara terkait gangguan yang serius ya, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita tangani sehari-hari dan itu relate dengan kehidupan kita yang sehari-hari gitu. Iya, Mbak sedikit flashback nih. Yeah. Kita kan ngomong tentang preventif dan bahwa mungkin kita menyadari juga bahwa masyarakat Indonesia ini harus kejadian dulu baru preventif. Nah, sebenarnya bahayanya apa sih Mbak psikosomatis gitu. Jadi kayak biar teman-teman itu juga, saya juga lebih ngeh, oh penting banget ya kita melakukan preventif ini gitu. Ya. Bahayanya apa gitu ya? Kalau kita berbicara terkait bahaya, ya jelas ya. Kalau misalnya sudah ada keluhan fisik dan itu terbukti secara medis tapi tidak kita tangani, otomatis tingkat keparahan dari sakit yang kamu alami itu akan menjadi lebih parah gitu. Kayak misalnya panas ya, yang seharusnya panas demam itu bisa selesai 3 hari ya, tapi karena kamu mengalami psikosomatis itu bisa berkelanjutan malah seminggu atau lebih dari seminggu nggak selesai, dan dampaknya juga akhirnya berbagai aktivitas normal kita banyak yang tidak terselesaikan, nambah lagi stresnya tuh ya. Benar. Jadi makin parah ya Mbak. Ya, Temen aku juga ada tuh Mbak yang dia mengalami yang namanya kayak gak self diagnosis gitu ya, kayak tenggorokannya gatel gitu. Dia stres dong karena dia ngira bahwa dia COVID gitu, positif gitu. Akhirnya dia
mulai mengurung diri, terus akhirnya sakit gitu. Makin parah berat badannya, makin turun gitu. Mungkin fenomenanya banyak kali ya Mbak, kayak gitu nggak hanya satu dua gitu. Iya. Cuman nggak kedeteksi aja ya karena tadi belum aware dan mungkin agak tabu ya ketika kita berbicara mungkin ya. Iya benar. Gitu. Karena juga untuk menyampaikan bahwa kita sakit itu juga sulit. Takutnya orang lain tidak bisa menerima kondisi kita gitu ya Mbak. Kalau di psikologi ada fenomena menarik nih ya terkait malu untuk minta bantuan gitu ya, atau malu untuk bilang oh saya sakit, mengakui saya sakit. Kalau di psikologi ada istilah menarik terkait sakit ya. Kalau tadi kita berbicara psikosomatis yang jelas terbukti secara medis, ada somatoform dia merasakan keluhan tapi nggak terbukti. Ada lagi di sini malingering. Ya, kalau malingering itu ini banyak sekali terjadi ya mungkin di orang-orang yang bekerja mungkin ya. Jadi malingering itu dilakukan yaitu kebohongan yang dilakukan untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Jadi mungkin dia pengen nggak masuk tuh kerja hari ini, tapi karena dia malingering ya akhirnya dia izin tuh ke atasan, oh saya nggak bisa masuk karena sakit ya. Mungkin selain di sana mungkin ada juga ya di dunia pendidikan fenomenanya ya. Kayak misalnya mahasiswa nih ya bilang, Bu saya nggak mau masuk hari ini karena sakit gitu, nanti surat keterangan dokter menyusul gitu, padahal dia tahu betul nggak ada tuh gitu penyakitnya gitu. Itu banyak sekali yang terjadi. Ada juga satu itu saya lupa istilahnya, factitious mungkin ya kalau nggak salah, kebohongan yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian. Jadi kalau tadi fokusnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, ini untuk mendapatkan perhatian. Misalnya bilang ke keluarganya misalnya, Bu aku lagi nggak enak badan, sakit gitu ya, sebenarnya dia nggak begitu sakit, nggak betul-betul sakit, cuman pengen dapatkan perhatian gitu ya. Kalau yang punya pacar dia bilang yang aku sakit gitu, padahal enggak gitu ya tujuannya cuma pengen dapat perhatian aja gitu. Strategi buat mendapatkan perhatian pacar. Nah itu Mbak perlu ditanganin nggak sih Mbak kayak gitu? Atau sebelumnya dia tuh sadar gitu kalau itu tuh suatu bentuk bahwa dia sedang butuh attention gitu, atau memang dia unconscious melakukan itu gitu? Ada yang memang kalau tadi keuntungan dengan sadar, dengan secara sadar dia lakukan gitu. Ya. Kadang kan mungkin ya dia nggak sadar kalau dia sedang butuh perhatian, cuman yang melakukan itu kita yang tahu, itu kita yang bisa ngukur ya. Mana yang memang saat itu punya problem dan memang betul-betul butuh perhatian, tapi kan dia bisa bilang aku lagi punya masalah, mau nggak kamu menjadi teman curhat aku gitu. Ini enggak, caranya dia bilang aku sakit, aku lagi nggak enak badan gitu, padahal dia pengen dapat perhatian gitu. Tergantung ya, kita sendiri yang bisa mengukur sejauh mana itu betul-betul terjadi. Nah cuman bahayanya kalau kebiasaan berbohong ya dilakukan secara terus-menerus itu juga kan nggak bagus gitu. Nah untuk kita sendiri nih, misalkan sebagai significant others, orang yang berdampingan atau orang yang dekat dengan orang-orang dengan psikosomatis atau malingering, itu apa sih Mbak yang perlu kita lakukan? Mungkin kalau psikosomatis kita perlu memberikan extra attention. Mungkin kalau kita paham oh ternyata dia nggak beneran psikosomatis, cuman dia malingering gitu, terus apa kita biarin aja atau kita penuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perhatian gitu Mbak? Yang perlu kita tahu, ini menarik, kita sebagai orang lain di luar dia gitu ya, dari mana bisa tahu kalau dia psikosomatis? Nah itu juga kayaknya para dosen, ya, gitu. pimpinan-pimpinan yang punya keanggotaan itu perlu paham gitu. Nah ya kalau psikosomatis jelas biasanya memang ada keterangan dari dokter gitu, jadi ada diagnosa jelas dari dokter. Kalau hanya dibilang Mbak Nata saya lagi psikosomatis gitu, dari mana kita bisa membuktikan gitu ya. Jadi memang kita sebagai significant others atau sebagai orang lain tuh memang juga harus memastikan betul atau enggak gitu. Dari mana kalau memang dia bilang psikosomatis, ya mungkin kita sebagai orang terdekat pasti tahu riwayatnya lah, riwayat sakitnya apa begitu. Berarti memang penting banget yang kita punya riwayat itu. Tapi walaupun sulit juga sih buat memberanikan diri menceritakan pada orang lain kayak gitu. Nah ini Mbak, untuk self
diagnosis tadi tuh Mbak, itu tuh gimana sih fenomena kalau dia bisa merasakan apa tadi kayak hipokondria yang sebenarnya dia somatoform tadi yang dia nggak dia secara fisik nggak terbukti, tapi dia punya itu. Apakah itu dipengaruhi pengalaman-pengalaman masa lalunya yang menjadikannya dia somatoform gitu ya? Itu kan gejala yang hampir dekat dengan psikosomatis gitu. Maksudnya bagaimana kemudian saya tahu kalau saya somatoform? Jelas harus melakukan pemeriksaan fisik ya, karena itu ciri utama. Ya, jadi kita punya keluhan kayak keluhan panas, pusing, nyeri segala macam, sakit perut mungkin karena dianggap punya emah, banyak kan keluhannya ya. Tapi datang ke dokter, jelas dokter bilang nggak ada. Nah itu baru kita tahu. Tapi kalau men-self diagnosis kan nggak ada keluhan, nggak ada diagnosa dokternya gitu. Jadi kita tetap nggak bisa tahu apakah saya mengalami somatoform atau enggak gitu. Itu bisa diketahui lewat sejarah hidup nggak sih Mbak? Sejarah hidup ya, masalah hidup yang pernah dialami ya, bisa juga bisa ya. Iya, tapi yang penting adalah tadi diagnosa dari dokternya. Kalau dokter udah bilang nggak ada penyakit secara medis tidak terbukti, ya sudah berarti somatoform. Tapi kalau kamu sakit ada diagnosa dokter, kamu masuknya ke psikosomatis. Gitu. Oke. Kita coba cek pertanyaan. Ini pertanyaannya udah nyampe banyak apa belum? Kita coba cek ya Mbak. Ya. Kami nunggu pasalis yang sedang OTW. Nah, ini ada case Mbak. Kita coba lihat. Dari Koris Fadlullah. Bagaimana Mbak cara kita lepas dari mental block yang negative thinking? Terus ini ada pertanyaan lagi nih, sama dari Mas Koris juga, psikosomatis, anxiety disorder, anugerah bagi mereka yang terpilih. Itu bisa nggak sih Mbak dikatakan anugerah? Ada dua pertanyaan. Ya, saya mulai dari mana dulu ini? Dari yang pertama tadi, cara kita lepas dari mental block yang negative thinking. Cara kita melepaskan block dari negative thinking ya. Ada contoh nggak misalnya terkait apa? Terkait diri saya mungkin? Misalnya nih dalam situasi sekarang ya, kok Mbak Nata ngelihatnya ke aku begitu ya? Jangan-jangan ada yang salah nih adik aku gitu kan? Jangan-jangan dia nganggap aku jutek, jangan-jangan nganggap aku apa gitu ya? Itu kan ada negative thinking ya, yang berkaitan dengan penilaian-penilaian negatif, tapi hanya dikonfirmasi oleh diri sendiri, gitu ya. Caranya gimana supaya nggak negative thinking? Ya salah satunya adalah dengan konfirmasi, gitu ya. Misalnya dengan Mbak Nata ya, bener nggak Nata kamu nganggap aku ini, gitu kan belum tentu. Jadi memang antara yang kita pikirkan itu perlu dikonfirmasi, realitinya bagaimana sih sebenarnya gitu. Karena kalau nggak pernah kita konfirmasi tuh, ya pikiran-pikiran negatif itu akan selalu ada di kita gitu ya, dan ya nggak akan pergi karena akan selalu muncul menghantui gitu ya. Baru setelah terkonfirmasi, oh ya udah, ternyata enggak loh, itu akan lebih membuat kita lebih ringan gitu. Gitu. Berarti pada ujungnya sih kita tetap butuh data yang real gitu ya Mbak, bahwa kita benar mengalami itu atau enggak gitu. Bisa lewat konfirmasi ke orang lain kalau itu terkait dengan penilaian orang lain, atau ke ahli, dokter atau psikolog yang memang itu berhubungan dengan kesehatan pikiran fisik ataupun negatif mental ya gitu Mbak ya. Nah, nih Mas Koris itu jawabannya. Nah, untuk anugerah tadi Mbak, mungkin kan orang apa sih namanya, untuk mencapai resilience dari psikosomatis yang dialami mungkin ya, untuk bangkit kembali tuh mungkin orang menggunakan pendekatan religius bahwa ini adalah anugerah buat kita gitu, atau ada cara-cara lain kayak gitu. Nah, cara-cara lain itu seperti apa, dan apakah pendekatan religius itu udah cukup ampuh atau sangat efektif gitu Mbak? Ya, ini menarik ya. Berbicara tentang anugerah ya, anugerah hidup ya. Penanganan. Kalau kita berbicara terkait apapun ya yang terjadi dalam hidup kita, entah itu yang negatif atau yang punya positif, pasti ada maknanya. Pasti memang
nggak ada kejadian yang kemudian memang itu nggak bermakna sama sekali, sekalipun itu sangat menyakitkan, ya. Termasuk gangguan. Apakah kemudian kalau kita mengalami gangguan, mengalami psikosomatis, anxiety, apalagi misalnya kalau di psikologi bipolar disorder gitu semuanya, apakah itu hukuman atau anugerah gitu ya? Nah, saya nggak bisa menyebutkan itu adalah hukuman atau anugerah. Yang jelas dari setiap kejadian yang kita alami pasti ada hal-hal yang bermakna yang bisa kita ambil gitu. Kalau misalnya kita melihat mau dari sudut pandang negatif gitu ya, maka hal negatif lah yang akan muncul. Kalau misalnya kita mengambil dari sudut pandang yang positif, misalnya ini pasti ada maksud dan tujuannya. Maksudnya Allah atau Tuhan ya memberikan kejadian ini ke aku pasti ada tujuannya gitu. Jadi saya bisa mengambil hikmah. Ya. Mungkin saat ini memang saya belum merasakan, tapi mungkin nggak tahu ya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan ada mana apa dari kejadian ini gitu ya. Nggak hanya psikosomatis aja, tapi dari berbagai kejadian yang tidak menyenangkan saya rasa gitu ya. Jadi seperti itu Mas Koris, memang kita itu harus pintar-pintar mengambil hikmah dari setiap fenomena yang terjadi. Jadi kita akan lebih cepat untuk kembali pulih gitu ya. Ya. Benar. Ini ada lagi nih. Apa yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya kita menganggap anugerah, kemudian berhenti dari sana gitu ya. Karena saya menganggap ini adalah kejadian yang mungkin Allah hadiahkan ke aku gitu ya, karena aku dianggap bisa mengatasi hal ini gitu ya. Terus tidak dilanjutkan dengan melakukan pengobatan, ya sakitnya tetap ada gitu. Nah, makanya pendekatan secara agamis ya, religi tidak cukup aja menganggap ini adalah anugerah, tapi perlu juga keberanian atau tindakan nyata kita untuk mengatasi. Ya kalau memang ada kondisi fisik ya datang ke dokter. Kalau memang ada keluhan psikologis yang nggak bisa ditangani dokter ya harus ke psikolog atau psikiater gitu. Di samping itu kita juga ya tadi melakukan pendekatan-pendekatan dari sisi dari segi religiusitas gitu ya. Jadi nggak bisa hanya satu aja gitu ya. Tetap jadi akan memang berdekatan. Ke dokter iya, ke psikolog iya, ke ulama mungkin ya untuk meningkatkan religiusitas dan penerimaan. Ya kan nggak cukup kita berdoa aja tiba-tiba mungkin langsung dapat apa yang kita inginkan. Ada ikhtiar juga di sana. Nah ini pentingnya gitu. Iya. Gitu Mas Faris, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget pertanyaannya yang masuk, sudah masuk dalam list. Nanti saya bacakan satu-satu karena peserta kita dari Sabang sampai Maroke. Gitu. Jadi mulai dari yang SMP sampai yang udah lansia pun bergabung. Gitu. Jadi pertanyaannya bakal banyak banget buat teman-teman yang mau pertanyaannya terjawab cepat dan bisa interaktif dengan Mbak Nandi. Saya manggilnya Mbak gitu ya, karena kita biasa ngopi bareng gitu. Nah, pertanyaannya bisa langsung disampaikan di Zoom. Jadi kita langsung resen aja, teman-teman bisa resen dan kita start buat bicara bersama. Nah, ini Mbak, next question ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nisa dari Lembaga Asis Syariah Malang. Pertanyaannya ini ada dua nih. Pertanyaannya ada dua teman-teman. Jadi satu orang aja 2 pertanyaan. Bisa bayangin kan berapa banyak pertanyaannya Mbak. Nah, ini pertanyaan pertama. Setiap manusia kan pasti mempunyai problem. Bahkan sangat bisa mempengaruhi psikis. Bagaimana solusinya dan cara mencegah problem itu tidak mempengaruhi psikis bahkan kesehatan. Ya, terkait problem ya. Nah, problem hidup. Ya, karena kita hidup pasti ada problem. Nggak mungkin kita pungkiri. Iya benar. Ya, betul. Kalau nggak ada problem nggak asik. Ya, bukan nggak asik juga, berarti perlu dipertanyakan saya hidup atau enggak ya. Benar. Karena kita nggak mungkin sendiri, nggak mungkin ya hidup kita sendiri ya. Kalau sendiri kan nggak ada gesekan dengan pihak eksternal, nggak mungkin juga. Kita juga makhluk sosial yang butuh interaksi dengan orang lain ya. Pasti kita punya problem ya. Problemnya mulai dari tingkatan yang ringan sampai tingkatan yang agak parah mungkin ya. Nah, yang namanya stres sehari-hari wajar,
kita ketemu problem sehari-hari wajar gitu ya. Nah, sebelum berlarut masalah itu, sebelum yang akhirnya hanya masalah ringan, yang kalau dibiarkan akhirnya menjadi masalah berat karena nggak pernah ditangani, ya fokus kita adalah pada penanganan. Fokus gitu. pada penanganan. Iya, menangani problem yang dialami, mengatasi stres yang dialami gitu. Jadi kalau di psikologi ya kita ada dua istilah ya untuk mengenal untuk penanganan stres ya. Ada yang fokus kepada emosi, ada yang fokus ke problemnya. Jadi emotion fokus sama problem fokus. Ya, ada beberapa orang yang dia punya masalah, punya stres gitu ya, dia ngalamin stres gitu ya. Ada yang fokus penanganannya hanya pada emosi. Jadi punya problem karena fokus penanganan emosi, dia menurunkan emosi negatifnya dengan mungkin nonton terus kemudian misalnya selain nonton apa ya yang fokusnya pada emosi, yang berhubungan dengan kesenangan. Ya, dia melakukan berbagai kesenangan agar mendapatkan kompensasi dari emosi negatif yang dirasakan gitu. Banyak banget ya. Tapi itu nggak akan selesai kalau misalnya dia juga tidak melakukan yang problem fokus. Gimana pun masalah akan selesai kalau kita selesaikan gitu. Jadi idealnya memang dua hal ini yang dilakukan ya. Kalau misalnya di fokus pada emosi, kita bisa bercerita dengan orang terdekat misalnya. Kemudian kalau fokusnya ya kita hadapi betul masalah yang dihadapi itu apa. Memang kita bisa nggak sih Mbak milih kayaknya cocoknya ini pakai apa pendekatan yang mana gitu? Seberapa berat masalah yang kamu hadapi ya, tapi idealnya memang dua-duanya ya. Dua-duanya berarti kali penanganan 2 pendekatan. Iya. Yang paling bagus tetap masalahnya ya. Yang namanya punya masalah kan ada akar problemnya. Kalau akarnya tidak ditangani, ya masalah itu akan tetap ada gitu. Kalau berarti kan itu bisa kita tangani sendiri nggak sih Mbak? Kalau apa tadi kan ada pendekatan-pendekatan tuh. Tergantung seberapa berat permasalahan yang dihadapi. Kayak misalnya saya sebagai anak mungkin punya problem di rumah dengan mungkin anggota keluarga, saudara, ya mungkin ada rivalry sibling ya, sibling. Jadi masalah dengan adik kakak yang ya masalah hanya sebatas miskomunikasi aja gitu ya. Tapi kan kita tahu masalahnya. Coba kita tinggalin nggak pernah diselesaikan ya. Pasti akan terus menghantui kita gitu ya. So jadi kalau misalnya kita punya masalah dengan saudara ya kita selesaikan dengan saudara itu. Kalau misalnya punya masalah dengan yang lain, kita selesaikan, tinggal sejauh apa tingkatan problem persoalannya gitu. Kalau memang sampai ke tingkatan problemnya agak berat, misalnya sudah membutuhkan konseling keluarga, ya harus memang membutuhkan bantuan dari psikolog gitu ya. Karena mungkin kalau sudah berbicara problem keluarga misalnya antara suami istri berkaitan dengan orang tua gitu ya, dengan keluarga besar, itu kan agak susah ya. Dan kalau kita memang sudah menyerah nggak tahu mau gimana lagi, ya memang harus minta bantuan gitu. Jadi memang harus paham banget ya Mbak gimana kapan kita mampu atau merasa mampu untuk menyelesaikan masalah, atau memang kita benar-benar butuh untuk bantuan orang lain. Jangan sampai kita merasa mampu padahal kita chaos gitu. Jadi bukannya makin membaik malah makin memburuk. Ya. Jangan takut, jangan malu kalau mau minta bantuan gitu Mbak. Nah kalau ini kan Mbak dosen nih Fakultas Psikologi kalau mau minta bantuan gitu bisa nggak sih Mbak, ada lembaganya nggak sih Mbak? Oh ya ada ya, kita di di psikologi itu ada BK, bimbingan konseling ya, di bawahnya Universitas Muhammadiyah Malang itu ada ya. Lokasinya di Masjid Lantai 1. Jadi memang dia di sana menangani berbagai permasalahan psikologis ya. Kita juga punya pusat layanan psikologi ya, yang di sana juga bisa melakukan konseling keluarga juga gitu ya. Ada juga kita di UMM ya, UMM punya rumah sakit yang alhamdulillah saat ini sudah ada poli jiwanya gitu ya. Ya ada poli jiwa, jarang ya ada rumah sakit yang memiliki poli jiwa gitu. Ini adalah sebuah hal yang kemudian bisa kita manfaatkan bersama ya. Kenapa? Karena saat ini udah mulai mudah tuh mengakses layanan kesehatan ya, kesehatan mental maksudnya ya. Karena kalau di tempat lain mungkin ada yang agak susah ya karena di daerahnya nggak ada gitu ya. Tapi yang di Malang lumayan cukup terjangkau sih. Harapannya mungkin akses kesehatan jiwa ini, akses poli jiwa bisa terdapat di
kalau bisa sampai puskesmas pun yang paling dekat dengan masyarakat ini udah mulai berjalan. Nah Mbak, itu tadi kan kalau kita butuh orang lain, kalau misalkan kita berusaha untuk menyelesaikan diri kita sendiri, permasalahan diri kita sendiri itu langkah-langkahnya gimana sih Mbak? Harus kalau saya pribadi nih Mbak, mungkin apa sih Mbak yang kamu rasakan gitu? Apa sih Mbak sebenarnya yang kamu hadapin gitu? Mungkin ada cara-cara lain gitu Mbak? Kita harus tahu dulu, kenali masalahnya sama pihak eksternal atau masalah itu sebenarnya kita yang mengadakan sendiri. Ya. Masalah eksternal adalah masalah internal. Ya. Kalau yang eksternal jelas ya, kita harus menyelesaikan dengan siapa. Jadi jelas saya harus datang ke siapa. Yang agak susah kalau masalah itu muncul dari diri kita sendiri gitu ya. Kita kadang nggak sadar kalau memunculkan masalah itu dan bahkan kita merasa enjoy gitu ya. Nah itu yang perlu kita sadari gitu ya. Caranya gimana? Dengan melihat pola kebiasaan. Tadi gejala apa sih? Gejala yang kemudian membuat saya tidak nyaman gitu. Kamu list mungkin selama seminggu ini yang biasanya saya aktivitasnya normal kok sekarang nggak normal ya. Yang biasanya saya aktif kok saya mudah lelah ya. Kok saya mudah emosi ya. Harus tahu dulu gitu ya. Kemudian melihat pola kebiasaan yang kamu lakukan. Apa sih yang membuat saya menjadi seperti ini? Nah, itu yang perlu diubah. Nah, kadang ada seseorang yang konsisten melakukan perubahan. Jadi karena saking niat untuk berubah menjadi lebih baik, dia konsisten ya. Tapi ada juga yang nggak konsisten. Gitu. Konsisten gimana tuh, Mbak? Jadi, saya pengen punya kebiasaan tidur yang rutin ya, karena ada orang yang tidurnya begadang, terus semua kegiatan besoknya itu berantakan gitu ya, sehingga dia mau merubah pola hidupnya gitu ya. Ada yang konsisten gitu ya, dia persiapan tidur mulai dari jam 7, jam 8, nggak ngecek HP gitu ya. Tapi ada juga orang yang mau berubah tapi nggak konsisten dengan apa yang dilakukan gitu. Nah itu yang perlu kita waspadai gitu. Apalagi mungkin sekarang lagi juga yang tidurnya itu berantakan, mungkin buat teman-teman yang freelance pekerjaannya banyak tapi nggak menetap tiap harinya gitu, jadi menyesuaikan dengan apa yang aktivitas sehari-hari yang dikerjakan gitu. Ya benar banget Mbak, memang harus lebih sadar dengan apa sih yang kita kerjakan gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu itu kita langsung paham, oh ini penyebabnya di sini, berarti ini yang perlu kita rubah gitu ya Mbak. Iya. Oke, benar-benar. Nah ini Mbak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kita agar selalu hidup happy dan menjaga pikiran supaya selalu tenang? Ya, menjaga agar kita selalu bahagia gitu ya, meskipun punya problem datang bertubi-tubi, punya masalah datang tiap hari gitu ya. Gimana cara membuat kita agar tetap happy ya? Yang bisa tahu, bisa mengukur gitu ya terkait kondisi emosional kita ya. Tadi berkaitan dengan pola pikir sebenarnya. Ya, ketika kita cenderung membiasakan pola pikir negatif, otomatis ya pandangan hidup kita akan menjadi juga negatif ya, termasuk akan ya tadi berpikir hal negatif kan akan membuat kita sedih ya, emosi juga nggak stabil segala macam. Tapi kalau kita mau bahagia ya mulai dari pola pikir dulu gitu ya. Tadi ya kalau misalnya punya masalah, nganggapnya ini adalah musibah atau sebenarnya ini adalah anugerah yang mungkin ada makna lain gitu di belakangnya. Iya gitu. Nah itu yang kemudian dari pola pikir itu yang akan merubah mindset kita gitu. Di dalam memandang berbagai kejadian sehari-hari. Ya memang nggak mudah ya, nggak bisa instan ya, butuh latihan memang ya. Karena yang namanya manusia pasti kan nggak luput dari salah dan hilaf ya. Kita nggak sadar pola kebiasaan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi pokoknya ngalir aja gitu. Biasanya gitu. Padahal baiknya juga, makanya dulu tuh hits banget untuk nulis notes, diary gitu-gitu Mbak ya. Mungkin sekarang udah mager kali ya. Nah, lebih sering ke story, IG story, WhatsApp story. Yang penting itu adalah kita berusaha mengenali diri lah. Ada orang yang hidup dengan, misalnya saya usia sekian-sekian, hidup dengan tubuh ini tapi nggak kenal siapa saya. Itu bahaya ya. Akan lebih baik kalau misalnya kita tahu saya itu kayak gimana, kesukaannya apa, kesenangannya apa, kalau lagi punya masalah akan gimana gitu, itu akan sangat membantu gitu ya. Notice dengan diri sendiri terkait segala perubahan dan apapun yang terjadi pada diri kita sendiri. Iya. Nah, buat Mbak Nisa, kalau mau
lebih dalam lagi gimana sih cara menciptakan kebahagiaan. Nah, ini bener banget nih materi sesi psiko online yang sebelumnya hari Selasa kemarin itu topik kita itu menciptakan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Nah, ini bisa ditonton lagi Mbak di YouTube channelnya Mahari Sigana. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya gimana sih cara menciptakan kebahagiaan, langsung aja buka YouTube channel Mahari Sigana. Bisa ditonton kembali. Jadi pembahasannya bisa lebih lengkap lagi. Nah, kita sapa dahulu Pak Salis, kebetulan sudah hadir, sudah sampai di Cafe Rice Hotel. Jadi masih persiapan. Ya Mbak ya, jadi kita seneng banget nih akhirnya Pak Salis dateng. Beliau sibuk banget, soalnya beliau dekan. Terus jadi emang banyak banget jadwalnya gitu. Selamat datang Salis. Udah di shoot belum nih? Belum ya, masih persiapan gitu. Tadi masih ada kegiatan di kampus ya Pak ya? Oke. Masya Allah, ya Pak. Seneng banget Pak Salis datang. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Iya benar. Iya Pak. Oke. Jadi kita bahas nih Pak pertanyaan-pertanyaannya aja banyak banget pertanyaannya tentang tadi kan kita udah membahas tentang psikosomatis dan berbagai gangguan sejenis yang sering muncul di masyarakat, yang case-case-nya mungkin sering ditemuin teman-teman di lapangan gitu, kemudian faktor-faktornya. Nah, ini tuh teman-teman tuh banyak yang bertanya-tanya Pak, gimana sih cara menangani psikosomatis kayak gitu. Kemudian bagaimana dengan kayak sebagai signifikan others itu harusnya seperti apa kayak gitu Pak. Kita Pak Salis selamat datang. Ini datang-datang langsung diajukan pertanyaan nih. Ini udah banyak banget Pak dari Sabang sampai Merauke. Belum sempat disapa udah diajukan pertanyaan. Pak Salis lebih ahli dari saya. Dulu dosen saya waktu di psikopatologi. Langsung ini? Iya, mau menyapa dulu boleh. Selamat sore. Sebelumnya ini agak jet lag juga ini ya. Jet lag banget baru datang. Sekali ya, tadi rapat yang harusnya dijadwal itu selesai jam 3 karena mulai dari jam 1 tadi ya, tapi ternyata pembahasannya banyak sekali ya. Ini tadi selesai, langsung saya sholat, langsung lari ke sini. Dan semoga tidak terlalu terlambat ya. Meskipun sudah 1 jam lebih ya. Tapi pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab Pak. Mungkin saya tidak tahu tapi sudah dijelaskan oleh Mbak Nandi atau tidak ya. Tapi kalau kita berbicara psikosomatis, yang harus kita ketahui di dalam gangguan psikologi itu ada yang pertama gangguan-gangguan fisik, ya kan, gangguan-gangguan medis yang akhirnya berimbas ke gangguan psikologis. Ya. Tapi ada juga gangguan-gangguan psikologis yang munculnya dalam bentuk simptom fisik. Ya. Jadi kebalikannya, kalau tadi itu kita punya gangguan penyakit medis, fisik, tapi kemudian karena penyakit kita itu akhirnya mempengaruhi kognitif kita, afeksi kita, emosi kita ya. Contoh misalnya mengalami stroke sehingga pola emosi kita jadi berubah misalnya. Tapi ada juga gangguan yang tadi sebenarnya akarnya itu psikologis, tapi keluarnya dalam bentuk simptom fisik. Ya. Pertanyaannya adalah kalau begitu sebenarnya simptom fisiknya itu sendiri eksis atau tidak? Nah, jawabannya sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya ketika kita mengeluhkan pusing, simptom fisik, tapi begitu dicek dokter tidak ada, ya itulah yang kemudian kita sebut dengan psikosomatis. Ya. Kelompoknya sebenarnya dalam kelompok besar hipokondria, ya gangguan hipokondria istilahnya, mirip nama band. Jadi kalau yang mau bentuk band belum punya nama grup band bisa itu ya, grup band hipokondria ya, artinya grup band para penderita psikosomatis. Iya Pak, memberdayakan. Nah
Artinya apa? Gangguan psikosomatis sendiri sebabnya pure psikologis. Kalau kita berbicara tentang psikologis, maka ada yang namanya kognitif, ada afeksi, dan ada perilaku ya. Tetapi semuanya ternyata berakarnya dari pikiran. Jadi gangguan psikosomatis sendiri itu akarnya dari pikiran, yang kemudian pikiran itu memicu kecemasan. Jadi gangguan psikosomatis itu bagian dari gangguan neurotik, gangguan kecemasan. Kecemasan sendiri yang harus dipahami adalah ketakutan pada suatu hal yang itu tidak realistis. Ketakutan tidak realistis. Ya. Jadi mengada-ngada merasa-rasa gitu. Betul, ya betul sekali. Dan semuanya berakar dari pikiran. Jadi pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mengatasinya? Ya berarti kita harus, kalau dalam bahasa kognitif itu disebut dekonstruksi kognitif. Ya. Jadi kita harus tahu pikiran-pikiran kita apa yang negatif itu. Yang kemudian dengan cara kita dekonstruksi. Dekonstruksi yang paling baik adalah dengan berbagi. Berarti kita list dulu ya Pak, pikiran-pikiran negatif kita seperti apa? Yang terbaik tidak. Oh, tidak. Ya, terbaik itu berbagi. Oke. Jadi saya punya kecemasan yang berangkat dari pikiran-pikiran negatif sehingga saya kok jadi sulit tidur, saya sulit makan, ya kan? Artinya saya sudah yakin ini saya psikosomatis ini. Iya. Ya. Kalau belum yakin psikosomatis, bisa di checklist. Atau paling aman ya pergi ke dokter. Kalau dokter ternyata tidak menemukan keluhan itu, artinya kok mengeluh diare, mengeluh ini, mengeluh mah. Padahal kalau dicek dokter ternyata tidak ada apa-apa, berarti psikosomatis. Kalau sudah fix psikosomatis, cara berikutnya adalah berbagi. Misalnya saya berbagi dengan Mbak Nandi, saya cerita masalah saya. Karena dengan saya berbagi, itu saya bisa jadi dapat perspektif yang lain. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh melis tadi pikiran-pikiran negatif. Lebih bagus lagi kalau digabung. Berdua berdialog, melis pikiran negatif, kemudian diskusi, ya persis proses konseling itu. Oh iya. Ya, Pak. Kenapa kok sebaiknya tidak melis sendiri, kemudian berpikir sendiri, karena ada juga tendensi yang disebut dengan ruminasi. Ruminasi itu ketika kita itu gelisah, kemudian kita berpikir sendiri, pikiran itu akan gimana? Jadi kayak semakin berantakan karena kita akan kemana-mana. Iya, sulit memetakan gitu Pak. Lama-lama kalau dituruti kita akan berdialog dengan pikiran kita sendiri, yang dialognya macam-macam, malah nanti bisa ngomong sendiri tanpa sadar. Iya benar. Jadi jangan terbiasa kalau punya masalah, oke dipikir sendiri, tapi kalau sudah memang dirasa sudah sampai psikosomatis, berbagi. Kadang melakukan listing itu juga memperparah self kayak menilai diri sendiri makin negatif gitu. Betul, bisa. Bercermin itu penting. Ya. Tapi terlalu banyak bercermin, yang akan kita temukan ternyata adalah kekurangan-kekurangan kita. Tambah cemas ya Pak ya jadi. Tambah cemas. Jadi bercermin cukup, gini saya kurang lipstiknya kurang sedikit. Tapi kalau menghabiskan waktu, nanti semuanya akan terlihat ada kurangnya. Nggak fokus ke penerimaan, tapi fokus terus memperbaiki gitu. Ya namanya hidup nggak ada yang sempurna. Betul. Karena itu penting konsep namanya reaching out. Keluar. Ya. Termasuk tadi kalau kita misalnya dalam kondisi yang depresi, misalnya kayak sekarang pandemi gini, kita mengalami ketidakpastian, kemudian akhirnya ketidakpastian itu membawa kita pada kecenderungan paralisis. Ya, akhirnya diam, nggak tahu bingung. Kayak kita sudah tugas banyak, skripsi ini, akhirnya yang terjadi kan bukan malah ngerjakan kan ya? Iya, bengong. Malah bingung mulainya dari mana. Itu kalau dituruti nanti tadi paralisis, kita akan jadi lumpuh ya. Iya, karenanya kita harus melawan dengan gerak. Sama seperti yang tadi, ketika kita terlalu banyak pikiran, reaching out, keluar, komunikasi dengan orang. Jangan malah berdiam diri di kamar.
Nah ini Pak, fenomena mungkin yang sering kita temuin juga ya Mbak. Kadang kita tuh mungkin berniat memberanikan diri untuk berbagi permasalahan kita gitu, pikiran-pikiran negatif kita, tapi justru respon dari orang lain itu hal itu cuma pikiranmu kayak menganggap enteng atau justru malah memperparah, iya emang kamu tuh jelek gini-gini, mungkin niatnya bercanda gitu, tapi ya mungkin temen sama dekatnya pas bercanda tapi justru memperbuka. Ya. Harusnya ya sebagai signifikan aku. Ya. Pertama sebagai diri sendiri dulu. Iya, diri sendiri. Ketika kita ternyata sudah sharing, tanggapan yang kita terima ternyata tidak cukup positif, atau malah kadangkala malah bisa membuat kita tambah down, itu juga bisa kan, dan mendukung orang lain. Hanya kemampuan untuk memilih mana yang teman yang bisa kita percaya, ya, gitu. Tapi bagaimana kalau tidak menemukan? Ya berarti pergilah ke profesional. Betul. Jadi cari orang yang tepat, sekitaran kita, yang dekat dengan kita. Tapi kalau nggak ketemu, pergilah ke profesional. Orang-orang yang memang dia berprofesi untuk mendengarkan dan mendukung orang lain. Bukan promosi psikolog lah ya, meskipun psikolog salah satunya. Iya Pak. Terus kalau bagaimana kalau kita sebagai significant others, ya itu yang harus kita ketahui adalah kalau peribahasa orang Magelang itu kan put on your shoes. Ya. Kalau bahasanya orang psikologi itu empati lah. Kalau ada teman yang cerita itu, jangan kemudian dibawa ke dalam sepatu kita. Karena kaki saya dengan sepatu saya pas, belum tentu untuk Mbak Nandi itu pas. Jadi kalau teman mengeluh ditolak sekali kok sudah bingung, kita jangan itu aja, aku itu loh sudah 100 kali ditolak. Dan gitu. Karena menyamakan ya Pak. Betul, karena tiap orang itu punya locus of weakness-nya masing-masing. Ada orang yang berkali-kali ditolak itu nggak masalah, tapi begitu nilainya dapat C, sudah diare, psikosomatis bisa. Tapi ada orang yang sepanjang kuliah nggak pernah IP-nya lebih dari 2, biasa, tapi sekali diputus sudah chaos, betul. Jadi kita nggak boleh menyamakan semua orang ukuran sepatunya sama dengan kita. Itu saja sih. Iya, emang benar sih, kita harus pintar-pintar memilah kapan kita harus bercerita ke orang lain, kapan kita harus menemui psikolog gitu. Mungkin kalau psikolog sekarang aksesnya mulai banyak ya Pak. Kalau kata Mbak Nandi tadi, di psikologi UMM pun juga udah banyak lembaga-lembaga, mulai dari BK sampai juga pusat layanan psikologis. Kemudian di tiap puskesmas sekarang juga sudah ada polipsikologi, ya, poli jiwanya, di rumah sakit juga ada. Kalaupun mau tinggal searching di Google, ya kan, cari HIMSI, ya. HIMSI, kemudian kontak, ketemu, nanti dibantu. Nomor teleponnya udah banyak ya Pak. Mau face to face bisa, atau mungkin kalau merasa tidak cukup punya keberanian untuk secara langsung, maunya secara online dulu, juga banyak layanan-layanan yang ini. Termasuk sekarang Alur Dokter itu juga kerjasama dengan IPK. Ya, terus kemudian di BKKBN biasanya ada layanan-layanan konseling sebaya juga. Jadi banyak, asal kita mau keluar ya. Kita mau memberanikan diri. Reaching out tadi, keluar. Nah, nih sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan lagi buat teman-teman, kita punya banyak pertanyaan Pak dan Mbak. Nah, untuk yang pengen berinteraksi langsung, bisa langsung tanya ke Zoom dengan cara raise hand. Karena waktunya udah mepet nih, udah mau habis gitu. Jadi diperpanjang sampai azan. Oh iya, azan maghrib ya Pak. Gelap. Iya, nah ini Pak, Mbak ada pertanyaan lagi nih. Saya Lydia, dari UMM juga, tapi entah dari fakultas mana gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sering menangis mempengaruhi psikis seperti itu? Ya, jadi mungkin karena yang sering nangis perempuan ya Pak ya. Oke. Apakah kemudian menangis mempengaruhi kondisi psikis? Ya jelas ya, memang ada pengaruhnya ya. Tapi
sebenarnya menangis itu adalah sebuah respon yang normal ya, yang dimunculkan oleh tubuh kita. Karena memang kita punya satu kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi kayak misalnya situasi saat ini ya, misalnya cuaca nggak bagus, kemudian kita flu, itu adalah situasi yang normal ya, ketika tubuh kita merespon stimulus dari eksternal kita. Begitu juga dengan mungkin kalau kita lagi punya masalah, punya problem, merasa berat gitu ya, dan kita menangis, itu sebenarnya adalah respon yang normal, ya nggak masalah nangis gitu ya, karena dengan menangis itu adalah termasuk salah satu cara melepaskan beban kita juga begitu ya, memang ada berkaitan. Gitu. Oke, memang berarti ada momen-momen penting yang nggak apa-apa kok nangis gitu, baik cowok maupun cewek gitu ya Mbak. Ya memang nggak apa-apa menangis ya, termasuk yang laki-laki Pak Solis ya. Yang laki-laki juga nggak ada salahnya pada momen tertentu yang memang wajar dia menangis gitu. Jadi kalau dalam analogi dunia fisik itu bersin ya. Bersin itu wajar. Ketika kita merasakan ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita melalui kita, otomatis kita bersin. Sama juga dengan nangis itu. Ketika kita di situ merasakan suatu emosi yang tidak bisa kita tahan, maka secara fisiknya kita keluar tangis dan itu wajar. Nah, yang menjadi tidak wajar adalah ketika kita barangkali, terutama ini kan pada laki-laki ya, ya makanya ini kalau berbicara tentang gangguan itu ada yang menarik. Ya. Seperti saya bilang tadi, psikosomatis itu bagian dari gangguan neurotik. Ya. Kalau kita berbicara gangguan neurotik seperti gangguan psikosomatis, gangguan makan, gangguan tidur, gangguan kecemasan, yang lain, banyak ya Pak. Itu prevalensinya banyak pada perempuan. Oh. Ya. Kenapa begitu Pak? Tapi yang terjadi ketika kita berbicara tentang psikotik atau gangguan depresi, sudah parah psikotik terutama, ya, terutama psikotik itu prevalensinya banyak pada laki-laki. Padahal secara urutan istilahnya psikogenesanya ya, sampai diagnosisnya itu tidak ada orang psikotik tanpa depresi lebih dahulu, tidak ada orang depresi tanpa sudah mengalami gangguan kecemasan dulu. Artinya logikanya kalau gangguan neurotik itu, gangguan kecemasan itu lebih banyak pada wanita, berarti gangguan psikotik harusnya lebih banyak pada wanita. Tapi yang terjadi tidak. Gangguan neurotik lebih banyak pada wanita, tapi gangguan psikotik pada laki-laki lebih banyak. Ya. Kenapa? Ya. Karena pada laki-laki itu ada, pertama, secara tuntutan sosial lebih berat. Nah, ini. Kemudian yang berat adalah secara culture dia dibentuk untuk kamu itu baja. Jadi nggak boleh nangis. Ya. Sementara wanita, sebenarnya kalau berbicara tentang gangguan kecemasan psikosomatis, laki-laki juga sebenarnya merasa nangis tadi juga ini, cuma biasanya dia menahan diri. Ya, itu yang sebenarnya tidak terlalu baik untuk kesehatan, meskipun secara sosial mungkin kita terkesan jadi lebih laki ya. Tapi lebih laki nanti larinya ke yang lain. Iya. Narkoba, kebut-kebutan yang ada, mending ya. Iya benar. Iya itu. Jadi untuk mengatasi permasalahannya larinya ke narkoba. Betul. Ada pengalihan. Makanya dalam istilah psikologi itu ada internalizing disorder, ada externalizing disorder. Lah, pada perempuan biasanya memang lebih ke arah internalizing, seperti gangguan kecemasan, depresi. Tapi kalau laki-laki lebih ke externalizing, seperti perilaku antisosial. Itu bagian dari caranya dia untuk mengatasi sebenarnya gejolak-gejolak psikologisnya. Saya rasa ini udah cukup jelas ya jawabannya untuk pertanyaan kenapa kok kita menangis gitu, dan apakah mempengaruhi psikologis atau tidak gitu. Nah ini pertanyaan lagi ya Pak, satu lagi ini menarik nih. Elvira Wulan Amalia dari Stika Surabaya, Bapak, Mbak. Dia bertanya, gejala paling menonjol pada psikosomatis, kemudian cara paling efektif hingga tips menghindari.
Bu Nani dulu barangkali. Saya discuss ya Pak ya. Iya. Mulai dari gejala dulu, Ya, gejala paling gejala menonjol, utama, cara paling efektif, sama hingga caranya tips ya. menghindari. Yang namanya psikosomatis karena ada psiko dan soma, yang jelas gejalanya dari kedua hal tersebut, dari psiko dan somanya. Ya, pasti ada keluhan-keluhan fisik, pasti juga ada kondisi emosionalnya gitu ya. Dan keluhannya biasanya banyak tadi ya, kita udah juga sebut di awal. Nah, ya gejalanya dari sana ya, dari kedua kondisi tersebut gitu. Kemudian cara ngatasinya, cara mengatasinya, cara paling tepat ya. Kalau memang sudah ada keluhan fisik ya, dan ketika datang ke dokter itu ditemukan gejalanya, karena kan kadang menjadi semakin parah kalau misalnya stresnya tidak ditangani ya. Ya jelas harus pengobatannya balik lagi ke dua kata tadi ya, harus ada pengobatan secara fisik gitu ya, kalau memang ditemukan dari diagnosa dokternya gitu ya. Nah, selain itu juga perlu penanganan yang psikologisnya juga gitu ya. Problemmu apa yang kemudian menyebabkan kamu seperti ini gitu. Jadi dari kedua hal tersebut yang saya rasa perlu diperhatikan betul gitu. Betul memang. Kalau tambahan dari saya begini, mohon maaf tadi saya ralat ya, saya salah. Itu tadi bukan hipokondria tapi somatofom. Oh, somatofom. Kelompok besarnya somatofom. Lah, psikosomatis itu adalah boleh dibilang yang paling ringan ya, karena sifatnya kan gangguan-gangguan seperti gangguan makan, gangguan tidur, ya, ataupun gejala-gejala seperti kepala pusing, semacam kita keluhannya masuk angin itu diare dan sebagainya, mah dan sebagainya. Nanti kalau yang berat itu bisa sampai mengalami kelumpuhan, bisa sampai kebutaan tanpa sebab ya ini. Terus tadi benar yang disampaikan Bu Nandi bahwa cara kita mendeteksinya ya berarti pertama memang harus ke dokter dulu untuk memastikan ini benar-benar ada gangguan medisnya atau enggak. Jangan sampai kita yang berlarut-larut kemudian yakin ini aku psikosomatis. Self diagnosa. Nah, padahal ternyata memang benar ada kelainan di dalam pencernaannya. Jadi cara pertama adalah pergi ke dokter. Baru kalau dokter mengatakan kemungkinannya kan satu, tidak ada diagnosis medis sehingga ini psikosomatis, atau bisa juga memang ada keluhan, ada indikasi keluhan medis itu benar, tapi kemungkinan itu karena akibat psikologis. Jadi kalau yang pertama tadi diperiksa nggak ada apa-apa sama dokter, berarti itu psikosomatis. Tapi bisa juga memang benar, saya itu pusing, ternyata benar. Tapi kalau dilihat, di scan, sebenarnya tidak ada kelainan apapun pada saraf kita, tekanan darah kita normal, ya kan, dan sebagainya, sehingga ya ini psikosomatis juga. Nah, jadi untuk memastikannya itu pergi ke dokter dulu. Kalau sudah fix psikosomatis, berarti segera ditelusuri kira-kira penyebabnya apa, pikiran apa yang mengganggu. Ya. Jadi ini bukan karena santet, bukan karena guna-guna, bukan pelet, tapi karena ada pikiran yang mengganggu kita. Kalau sudah ketemu ataupun kita bingung mencari pikiran kita itu apa, seperti saran saya tadi, berbagilah. Cari teman yang kita percaya, sahabat, keluarga, atau kalaupun tidak, pergi ke orang profesional yang memang dia terlatih dan dia profesinya memang untuk mendengarkan dan membantu orang lain. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya ada sakit ke dokter nggak ada, kan masyarakat biasanya langsung, jangan-jangan ada yang nyantet saya nih. Kepercayaan akan hal kayak gitu masih melekat sekali sih Pak. Tapi ada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, misalnya apa? Semacam self-healing. Self-healing itu mulai dari bentuk yang sederhana, kalau orang Islam ya sholat, zikir. Kalau misalnya senang dengan yoga, meditasi ya oke, ya. Kemudian kalau misalnya merasa dia lebih nyaman relaksasinya dengan olahraga, ya kan, ataupun kegiatan lain, mendengarkan musik juga boleh. Cuma memang kata kuncinya adalah jangan terus kemudian diam berpikir sendiri. Nanti tadi ruminasi, berpikir macam-macam. Termasuk sebenarnya mendengarkan musik tidak apa-apa ya. Tapi juga jangan sampai kemudian
musiknya tambah Musik bikin itu malah galau. tambah galau, Makin memperburuk. betul, Ya. betul. Karena sekarang banyak juga sih Pak musik-musik yang dia emosional Betul. gitu. Ya. Ini yang juga kita harus pintar-pintar Memilah memilih ya. memilih. Benar. Yang paling penting jangan malah diem, keluar. Oke. Ya. Berinteraksi. Berinteraksi dengan orang lain, keluar ikuti passionnya, kalau memang senang olahraga ya olahraga dan sebagainya. Jangan diem pokoknya. Jangan mengurung diri di kamar. Sedih banget harus waktunya udah habis, padahal kita baru sharing bentar banget ya Mbak sama Pak Salis gitu. Jadi harus mengakhiri Pak karena waktunya udah habis dan udah menjelang maghrib juga. Saya berterima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya dan kita udah sharing banyak banget, tapi tetap merasa kurang karena kayak masih banyak yang perlu dibahas ya kayak untuk lebih dalam gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman, kita kan di Maharasigana ini masih banyak kegiatan-kegiatan lain Pak. Nah, buat teman-teman informasi kita ada kegiatan itu Pak, Maharasigana Peduli Pendidikan. Jadi kan sekarang masih ada yang luring ya Pak ya, ada yang daring juga. Mungkin luring sudah direncanakan, tapi masih banyak di daerah-daerah kecil yang memang dia masih daring gitu. Dan itu akses internetnya mungkin sulit dan juga tenaga pengajarnya yang belum bisa mobile untuk mengecek ini beneran belajar atau enggak, kendalanya seperti apa kayak gitu. Nah, kita membuka relawan. Jadi di setiap daerah-daerah itu ada relawan-relawan entah 1, 2 gitu. Jadi mereka itu membantu ke adik-adik itu gimana sih kendalanya. Jadi kayak mungkin kakak-kakak les gitu ya. Jadi entah itu memfasilitasi untuk jaringan wifi atau itu memfasilitasi untuk yang adik-adik yang masih belajar nulis kan masih sulit ya gitu. Jadi buat teman-teman yang ada rezeki lebih atau ingin berbagi, kita membuka donasi gitu untuk mensukseskan kegiatan kita kayak gitu, kegiatan kita yang kita bersama untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat langsung di IG Maharasigana seperti itu. Nah, ini ada kabar baik lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan door prize voucher pulsa 50.000 itu bisa komen di IG Maharasigana yang terkait pembahasan kita hari ini di poster yang ada Pak Salis dan Bang Andi, tentunya ada aku juga. Jadi bisa komen terbaik bisa masukkan, bisa saran-saran. Jadi kedepannya mau ada acara apa lagi gitu. Nanti kita sharing-sharing lagi gitu. Nah, untuk yang ingin lebih dalam belajar tentang psikosomatis itu seperti apa, bisa tonton ulang. Jadi kegiatan kita hari ini tuh bisa di play ulang Pak di YouTube Maharasigana seperti itu. Mungkin sedikit tadi ya, boleh ya nambah ya? Iya boleh Pak. Tadi kan tentang membantu orang lain ya, lewat Maharasigana tadi ya. Yang perlu saya sampaikan adalah salah satu terapi yang baik, yang luar biasa efektif itu adalah terapi membantu orang lain. Ya, baik entah dengan secara finansial maupun ya tadi misalnya mahasiswa atau bantu terlibat mengajar di daerah-daerah dan sebagainya. Jadi terapi membantu orang lain itu memang sangat powerful. Kenapa sangat powerful? Karena dua alasan ya. Yang pertama, ketika kita membantu orang lain dan kemudian menemukan orang lain ternyata masalahnya lebih besar daripada kita menjadi bersyukur. Ternyata kita sebagai manusia bermanfaat. Ujiannya tidak sebesar dia. Ya. Tapi ketika kita membantu orang lain dan menemukan bahwa orang yang kita bantu itu sebenarnya masalahnya tidak lebih besar dari masalah saya loh. Artinya saya punya masalah besar, tapi ketika membantu orang lain saya menemukan sebenarnya masalahmu itu nggak sebesar saya. Itu juga membuat kita bersyukur. Kenapa? Karena seberat-beratnya masalah saya, ternyata saya masih cukup kuat sehingga masih cukup bisa membantu orang lain. Nah, jadi karena itu penting sekali kegiatan membantu orang lain tadi, karena membantu orang lain adalah terapi yang sangat-sangat powerful. Makanya di dunia barat sekarang juga ada gerakan filantropi ya, itu bagian dari sebenarnya
usaha mereka untuk mendapatkan well-being, kesejahteraan psikologis dengan ini. Kalau di konsep Islam itu sudah lama ya, dengan konsep sedekahnya, amal jariahnya dan sebagainya. Ya. Jadi bagus sekali untuk teman-teman muda terutama yang mau menyempatkan diri untuk bergabung kegiatan-kegiatan relawan saat ini. Insya Allah mantap, kegiatannya juga nanti bermanfaat untuk diri sendiri dan yang terpenting diberi berkah sama yang di atas. Ya, jadi kayak religius nih ya, kayak ustadz nih ya, jamaah. Pendekatan religius ya. juga penting banget. Ada berkah, ya kan? Bisa jadi berkahnya apa? Karena rajin bantu orang lain, kuliahnya diperlancar, rezekinya diperlancar, dan terpenting apa? Misalnya kalau untuk Mbak Nata itu kan jodohnya diperlancar. Ini promosi depan kamera ini Pak, saya jadi malu. Nomor handphone ya, nomor dicantumkan ya di poster ya, di poster. Ada nomor aku nggak ya? Ya, makasih Pak Salis buat masukan dan promosinya saya. Oke. Sekarang ini waktunya mengumumkan pemenang komentator ya, memberikan masukan terbaik atau kesan-kesan di sesi sebelumnya dengan Bu Diah dan Pak Zainul. Jadi komentator terbaik di sesi 8 menciptakan kebahagiaan di sepanjang hidup dengan Bu Diah dan Pak Zainul, yaitu ada AHP_. Nah, ini komennya adalah materinya keren, bermanfaat sekali dan bisa diterapkan, apalagi dengan kondisi yang sekarang new normal kayak gitu. Tekanan yang kita hadapi makin banyak hal baru yang harus kita jalani. Tapi kita harus tetap bahagia dan menebarkan kebahagiaan juga untuk orang lain. Maharisigana keren, bisa mengundang pemateri-pemateri yang kece abis gitu. Terima kasih. Sangat keren banget gitu. Mau nangis? Butuh tisu ya. Aduh, aku kok emosional sekali. Nah, karena waktunya udah habis, terima kasih buat Pak Salis yang sudah meluangkan waktu. Ya, mohon maaf gitu, sekali lagi terlambat. Ya. Luar biasa Mbak Nandi yang sudah menemani kita. Terima kasih banyak buat tim kreatif dan juga peserta yang konsisten bergabung dalam kegiatan kita. Kali ini udah sesi ke-9 dan insya Allah akan ada sesi-sesi selanjutnya. Karena waktu udah habis, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.